Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan saya Rika Ronaldi Siregar dengan NIM 192056161. Mata kuliah kajian PPKN MISD kelas tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian PPKN kelas tinggi MISD, yang dimana dengan dosen pengampu Bapak Maulana Arafat Lubis MPD. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana pertama kita harus memahami makna dari sistem filsafat tadi, yang dimana sistem yang dapat didefinisikan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari aneka bagian yang bersama-sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Tiap-tiap bagian memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dengan bagian lainnya. Namun demikian tugas dan fungsi itu demi kemajuan memperkuat keseluruhan tersebut. Jadi, suatu sistem harus memenuhi 5 persyaratan yang berikut ini. Yang pertama, satu kesatuan utuh dari unsur-unsurnya. Yang kedua, bersifat konsisten dan koheren. Yang ketiga, ada hubungan antara bagian satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, ada hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan yang keempat, ada keseimbangan. Dan yang kelima, semua menuju pada tujuan yang sama. Sedangkan untuk pengertian filsafat itu sendiri adalah yang pertama, filsafat secara etimologis. Filsafat secara etimologis berasal dari bahasa Yunani atau philein yang artinya cinta, dan sophos yang artinya hikmat atau kebijaksanaan. Jadi, secara harfiah istilah filsafat mengandung makna cinta dan kebijaksanaan. Selanjutnya yang kedua, filsafat secara terminologis, yakni arti filsafat adalah dikaitkan dengan bidang ilmu tertentu sesuai perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi, keseluruhan arti filsafat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sebagai jenis pengetahuan. Yang pertama sebagai jenis pengetahuan, yaitu yang terdiri dari ilmu konsep pemikiran para filsuf masa lalu, yang lazimnya merupakan aliran atau sistem filsafat tertentu seperti idealisme, materialisme, dan lain-lainnya. Yang kedua, sebagai jenis problema yang dihadapi manusia sebagai hasil aktivitas filsafat dalam mencari kebenaran yang bersumber pada akal dan filsafat. Filsafat sebagai proses ini yaitu suatu aktivitas yang berfilsafat dalam proses pemecahan masalah dalam menggunakan cara dan metode tertentu sesuai objeknya. Filsafat merupakan suatu sistem yang merupakan pengetahuan yang sangat dinamis. Selanjutnya, saya akan mengambil kedua pengertian filsafat menurut para ahli. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat adalah: yang pertama, saya mengambil dari Socrates, yang dimana filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri yang bersifat reflektif ataupun berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat disimpulkan manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu
dan mau melakukan peninjauan diri dan refleksi diri sehingga muncul koreksi diri secara objektif. Lalu saya juga mengambil pengertian dari yang kedua, Plato yang dimana Plato mengatakan dan menegaskan bahwa para filsuf adalah pecinta pandangan tentang kebenaran ataupun passion of truth. Dalam pencarian dan penangkapan pengetahuan mengenai ide yang abadi dan tak berubah, dalam konsep sifat ataupun filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau rangkaian terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Jadi, filsafat Plato ini kemudian digolongkan menjadi filsafat yang spekulatif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang filsafat sebagai produk yang dimana mencakup yang pertama, filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran-pemikiran berupa sastronalisme, materialisme, prognatilisme, dan lain-lain. Yang kedua, filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas menurut filsafat, yang dimana manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang berpusat pada akal manusia. Untuk selanjutnya, filsafat sebagai suatu proses yang mencakup di antaranya. Yang pertama, filsafat sebagai suatu proses. Dalam hal ini, filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas berfilsafat dalam proses pemecahan suatu permasalahan. Dan selanjutnya, cabang-cabang filsafat yang terdiri dari yang pertama, metafisika. Metafisika yaitu yang membahas tentang hal-hal atau asistensi yang baik fisik yang dibalik fisik yang meliputi bidang-bidang ontologi, kosmologi, dan antropologi. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi yang berkaitan dengan hakikat pengetahuan. Yang ketiga, metodologi. Metodologi yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam bentuk pengetahuan. Keempat, logika. Logika yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir yaitu rumus-rumus dan dalil-dalil berpikir yang benar. Yang kelima, etika. Ya, etika yang berkaitan dengan moralitas dan tingkah laku manusia. Yang keenam, estetika. Estetika yang berkaitan dengan persoalan hakikat keindahan suatu hal. Rumusan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem dan pengertian sistem itu adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu. Dan cara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh yang dimana sudah dijelaskan tadi bahwa sistem itu merupakan suatu kesatuan ataupun bagian-bagian yang saling berhubungan. Jadi rumusan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ini diantaranya. Yang pertama, dasar antropologis sila-sila Pancasila. Jadi Pancasila terdiri dari 5 sila. Setiap sila itu bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki suatu kesatuan dasar antropologis, di mana dasar ontologis ini Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hal dan mutlak yang merupakan hakikat dasar ini pula merupakan sebagai dasar ontologis tadi. Yang kedua, dasar epistemologis. Dasar epistemologis sila-sila Pancasila, yaitu Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga merupakan suatu sistem pengetahuan.
Yang ketiga, dasar aksiologi sila Pancasila, yang dimana nilai sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan dasar aksiologisnya, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan untuk inti dari sila-sila Pancasila. Inti isi sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai kedaulatan tujuan manusia sebagai Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana dalam sila kedua ini terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia atau mutualisme, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Jadi negara adalah suatu persekutuan hidup bersama di antara elemen-elemen untuk negara yang bermasyarakat. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana pada sila keempat ini terkandung nilai demokrasi karena adanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana terkandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama atau keadilan sosial. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terlalu banyak kekurangan dalam pengucapan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.